Bango dan anjing bersahabat sejak kecil. Kesana kemari selalu bersama. Mereka bermain di tepi rawa, di sekitar rumah mereka, atau menyusuri tepi hutan yang jauh, selalu bersama. Jarang sekali mereka pergi sendiri-sendiri. Sayangnya, persahabatan mereka ada cacatnya. Kalau bermain atau pergi ke suatu tempat memang selalu bersama, tapi bila sudah mengenai urusan makanan, mereka tampak sendiri-sendiri. Awalnya Bango sering melemparkan ikan kepada anjing bila di rawa yang kekeringan banyak ikannya. Tapi anjing, setiap mendapat dendeng yang dijemur manusia, tidak pernah memberi. Katanya, saya kan bila mendapat ikan cuma 1 ekor, atau kalau dendeng cuma 1 lembar, jadi susah membaginya. Bango awalnya percaya kepada sahabatnya. Tapi sekali waktu, Bango ingin merasakan diberi oleh sahabatnya. Karena siapapun bilang, bersahabat tidak saling memberi itu seperti penyanyi tanpa musik. Tidak lengkap. Maka suatu hari, Bango sengaja datang ke rumah anjing pada saat jam sarapan pagi. Anjing tentu saja terkejut. Tapi dengan ramah anjing mempersilakan masuk. Setelah ngobrol ke sana kemari, Bango sepertinya tidak berniat segera pulang. Anjing berkali-kali melihat ke dapur, karena perutnya berkali-kali berbunyi. Tadi sebelum kedatangan sahabatnya, anjing sebenarnya mau masak. Dia mengerti, Bango mungkin ingin disuguhi makanan. Tapi beras yang akan ditanak cuma sedikit. Pikir anjing, bagaimana caranya biar makanannya tidak terbagi dengan sahabatnya? Sudah begitu sifat anjing. Hanya Bango tidak mengetahuinya. Karenanya Bango berusaha menahan lapar, karena ingin tahu apakah sahabatnya itu mempersilakan makan atau tidak. Wajah Bango berseri-seri saat anjing pamit ke dapur untuk mempersiapkan bubur yang akan menjadi sarapan pagi itu. Bango gembira, bukan karena akan mendapat sarapan pagi gratis, tapi karena dia yakin, sahabatnya itu ternyata tidak kikir seperti yang dituduhkan binatang lainnya. Di dapur anjing gemen anak bubur. Bubur yang sudah matang disimpan di piring datar dan lebar. Dia tersenyum. Dengan wadah seperti itu, Bango tentunya tidak akan bisa makan. Paruhnya akan susah mematuk bubur di piring datar. Jadi bubur hanya akan bisa dinikmati olehnya sendiri. Bubur di atas piring datar dan lebar itu lalu dibawa ke tengah rumah. Setelah mempersilakan sahabatnya untuk makan bersama, anjing lalu makan lahap sekali. Lidahnya lincah menyedot bubur encer di atas piring datar. "Ayo, kita makan bersama, kawan, jangan ragu-ragu," kata anjing sambil mendekatkan piring datar ke Bango. Bango malah tersenyum getir. Pikirnya, bagaimana bisa dia makan bubur encer di piring datar seperti itu? Masa anjing tidak hafal? Paruh sayakan panjang dan runcing, cara makannya juga tentu berbeda. Wadah piring datar seperti itu pasti disengaja. Sedih Bango sebenarnya. Sedih oleh kelakuan sahabatnya. Ternyata benar kata binatang lainnya, anjing itu kikir. "Ah, kenapa diam saja, kawan? Jangan malu-malu makan di sini. Saya ini kan sahabatmu," kata anjing lagi. "Kecuali kalau memang sudah sarapan sebelum ke sini, bubur ini akan saya habiskan." Bango mempersilakan anjing untuk menghabiskan buburnya. Sayang sekali ya, bubur senikmat ini tidak bisa dicicipi. Bumbu buburnya sangat lengkap. Lain kali kalau mau bertamu ke sini, jangan sarapan dulu, biar bisa makan bersama. Bango hanya tersenyum getir mendengar omongan anjing. Setelah selesai melihat anjing menghabiskan makanannya, Bango pamitan. Musim kemarau datang. Bagi Bango musim kemarau waktunya pesta. Banyak bagian rawa yang kering. Banyak ikan gampang ditangkap. Sebaliknya buat anjing, kemarau saatnya susah mendapatkan makanan. Di rawa yang kekeringan banyaknya ikan-ikan kecil. Ikan-ikan besarnya bersembunyi di lubang dan lumpur. Anjing tentu saja terpesona melihat paruh Bango begitu lincah mematuk ikan-ikan kecil. "Kawan, lemparkanlah ke sini sebagian ikan itu. Dari tadi saya belum mendapatkan seekor pun," kata anjing. "Wah, tidak bisa. Sekarang ini saya sedang sibuk mengumpulkan ikan untuk pesta nanti." "Pesta apa?" Anjing penasaran. "Datang saja besok kalau ingin menikmati ikan yang banyak," kata Bango. "Saya hanya mengundang sahabat dekat saja. Kamu dan kawan Bango lainnya." Anjing gembira. "Kalau begitu, saya akan datang ke rumahmu besok," katanya, lalu pulang duluan. Besoknya anjing datang ke rumah Bango. Pikirnya, pasti ikan yang dikumpulkan Bango banyak sekali.
Bango memang sudah terkenal sebagai penangkap ikan yang lihai. Di rumah Bango sudah ada Bango lainnya. Setelah anjing datang, mereka bertiga lalu ngobrol ke sana kemari. Apapun mereka obrolkan, terutama pengalaman menangkap ikan di rawa, sawah, sungai dan di tempat-tempat jauh. Setelah terasa lapar, tuan rumah pamitan untuk mempersiapkan makanan. Obrolan pun berhenti, karena semuanya sudah merasa lapar. Sudah tidak ingin lagi bicara, karena inginnya langsung makan. Tidak lama makanan sudah dibawa ke tengah rumah. Langsung saja, silakan makan, karena perut pasti sudah berbunyi, kata tuan rumah. Setelah mempersilakan, tuan rumah langsung memulai makan. Paruhnya sibuk mematuk ikan-ikan kecil. Bango yang satunya lagi mengikuti makan dengan lahap. Anjing terpana melihat kedua sahabatnya makan. Karena dia sendiri tidak bisa makan. Ikan-ikan kecil yang banyak itu oleh tuan rumah disimpan di dalam ruas-ruas bambu. Bagaimana dia bisa makan di wadah seperti itu? Ayo, kita makan bersama kawan, jangan ragu-ragu, kata Bango. Dia ingat, kalimat seperti itu yang diucapkannya ketika dia mempersilakan Bango makan di piring datar. Pikirnya, Bango tentu saja membalas. Karenanya meski perutnya berkerubuk, air liurnya menetes melihat kedua sahabatnya sibuk mematuki ikan, anjing tidak bicara sepatah pun. Ah, kenapa diam saja, kawan? Jangan malu-malu makan di sini. Saya ini kan sahabatmu, kata Bango lagi. Kecuali kalau memang sudah sarapan sebelum ke sini, ikan-ikan ini akan saya habiskan. Anjing terperanjat lagi. Kalimat itulah yang diucapkannya dulu. Tentu Bango tahu maksudnya dulu dia mewadahi bubur di piring datar. Setelah makanan habis, tamu langsung pamitan. Anjing pulang dengan langkah lemas, berkali-kali hampir jatuh karena lapar. Menyesal dia sudah kikir dan mempermainkan sahabatnya. Karena ketika dia dipermainkan oleh sahabatnya, dia merasa sakit hati. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari dongeng Bango dan anjing ini. Pertama, bila kita tidak mau diperlakukan buruk, maka janganlah melakukan hal yang sama kepada orang lain atau makhluk lain. Kedua, dalam persahabatan tidak ada perhitungan untung dan rugi. Kita malah harus saling membantu, membahagian teman, pada akhirnya akan balik lagi kepada kita. Salam hangat bersahabat buat semuanya, sampai jumpa lain waktu.